Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Alhamdulillah, ayah bunda kakak semua, anak para mas santri dan SPA dan semua yang ada di Zoom pada pagi hari ini. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang kemudian dengan penuh kesadaran senantiasa kita lafazkan atas segala nikmat rezeki, hidayah, karunia dan keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah bersyukur kita karena sampai dengan detik ini Allah kemudian masih menutupi aib-aib kita. Kalau kemudian Allah tampakkan sedikit saja dari aib kita, maka takkan ada orang yang sudi kemudian mendengarkan kita, takkan ada orang yang sudi kemudian untuk bersahabat dengan kita, bahkan mungkin orang-orang terdekat kita pun, pasangan, anak, orang tua, sahabat, takkan sanggup kemudian untuk menerima diri kita ketika kemudian Allah bukakan aib-aib kita. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kemudian masih menunjukkan cinta kasihnya kepada kita dengan menutupi kesalahan-kesalahan kita, masih menutupi aib-aib kita, dan mengizinkan kita kemudian untuk senantiasa tampak sempurna di hadapan banyak orang, tampak sempurna di hadapan orang-orang yang kita cintai, walaupun kita penuh dengan berlumuran dosa. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, salawat beriring dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat, selawat yang kemudian bentuk perwujudan cinta dan rindu kita pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selawat yang kemudian kalau bisa hari ini kita mengadu kepada Rasulullah, ingin kita rasanya mengadu, menyampaikan kepada baginda Rasulullah SAW bahwa tak mampu kita rasanya hidup di akhir zaman ini penuh dengan fitnah, penuh dengan cobaan. Kalaulah kemudian hari ini, cobalah kita coba membayangkan kalau seandainya hari ini di setiap selesai sholat kita bisa langsung berhalaqah dengan baginda Rasulullah SAW dan menyampaikan keluh kesah kita, betapa kemudian beratnya yang kita rasakan hari ini untuk berpegang teguh kepada apa yang sudah Rasulullah SAW tunjukkan, contohkan, dan juga sampaikan kepada kita. Salawat yang kemudian dengan salawat ini kita berharap kepada Allah, Allah berkenan mengizinkan tumbuh cinta dalam hati kita kepada baginda Rasulullah SAW, rindu yang sebesar-besarnya, cinta yang kemudian tak ada cinta yang bisa mengalahkan sebanding kepada cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat yang kemudian kita berharap lewat salawat ini ramah kemudian suara kita, ramah kemudian tarikan nafas kita di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kelak ketika kita jumpa dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul mau mengakui kita sebagai umatnya. Bahkan Rasul menyambut kita dengan penuh cinta dan rindu kepada baginda Rasulullah SAW. Rasul kemudian
menatap kita dan memberikan syafaat kepada kita, yang kemudian nanti itu akan menjadi hadiah terbaik dari mungkin perihnya penderitaan yang kita rasakan, perihnya jalan juang yang kita jalani, perihnya kemudian untuk terus bersabar dalam kita kemudian memegang sunnah Rasulullah SAW semasa hidup kita. Banyak kita bersolawat, ayah bunda ke semua nanda para santri, banyak kita bersolawat, kita paksa kemudian biar bisa lembut hati kita dengan solawat. Sering kita kemudian membayangkan perjumpaan kita dengan baginda Rasulullah SAW. Sering kita kemudian membayangkan bagaimana kemudian Rasulullah juga rindu sama kita, sehingga itu bisa menjadi bekal kita ketika memang rasa-rasanya tak mampu lagi diri ini untuk mengemban, ya, memegang kebenaran sunnah baginda Rasulullah SAW. Semoga kita semua termasuk dari barisan umat-umatnya yang kelak diberikan syafaatnya dan bisa masuk surga bersamanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ayah bunda bang kakak semua, pagi hari ini saya pengen membuka kajian satu doa kita ini sebagai pengingat dan mudah-mudahan menjadi lecutan semangat buat kita di surat Al-An'am ayat 42, surat ke-6, surat ke-6 ayat 42. Di situ kemudian Allah berfirman, Allah sampaikan di situ, sungguh kata Allah, walaqad arsalna, sungguh kami telah mengutus para rasul. Ya, sungguh kemudian kata Allah, kami telah mengutus para rasul kepada umat-umat sebelum engkau. Artinya ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan kepada kita umat baginda Rasulullah SAW bahwasanya betullah kemudian Allah telah mengutus rasul-rasul sebelum kemudian kepada umat-umat sebelum kita. Terus kemudian apa yang terjadi? Maka Allah bercerita di sini, tetapi mereka membangkang. Gitu. Siapa yang membangkang tuh? Umat-umat sebelum kita. Ya, umat-umat sebelum kita membangkang kemudian kepada rasul-rasul yang sudah diutus kepada mereka. Ya, membangkang kemudian kepada risalah, kepada ajaran yang dibawa oleh rasul-rasul yang dikirimkan, yang diutuskan kepada mereka. Lantas asbab dari membangkang itu kata Allah, kemudian kami siksa mereka, ya, kami siksa mereka dengan menimpakan dua di sini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan dengan menimpakan kemelaratan dan kesengsaraan. Ya, jadi dua di sini konteksnya, kemelaratan dan ke kesengsaraan. Maka kalau kita lihat, ayah bunda abang kakak semua dan para mas santri, dua dua siksaan Allah yang Allah berikan kepada umat sebelum kita, asbab kemudian mereka membangkang dengan Rasul yang diutus kepada mereka, itu adalah kemelaratan dan kesengsaraan. Maka kalau kita bicara kemelaratan, maka kemelaratan itu berarti siksa apa tuh? Siksa kurangnya harta. Betul ya? Artinya kalau berbisnis, gagal bisnisnya. Ya kan? Kalau berbisnis, gagal bisnisnya. Susah ekonominya. Ya kan? Susah, susah ekonominya. Terus, dan kesengsaraan. Kesengsaraan itu berarti hukuman apa tuh? Azab apa tuh kesengsaraan? Azab, kalau tadi kemelaratan, azab mal, harta, maka kesengsaraan itu adalah azab fisik. Ya, Nah, kalau tadi kemelaratan itu hukuman atas berkurangnya harta, maka kesengsaraan itu adalah
azab fisik, jiwa dan raga. Nah, gitu loh. Sengsara jiwa dan raganya. Gitu ya. Sengsara jiwa dan raganya. Itulah kemudian kenapa di ayat yang lain ketika Allah mengajak kepada orang-orang beriman ya, itu berjihad, itu ajakan yang jihad yang sempurna itu adalah bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan kemudian jiwa dan raganya, begitu kira-kira. Nah, kalau membangkang, maka itu juga lah kemudian ujian, itu juga lah yang kemudian Allah timpakan di sini. Maka Allah memilih redaksinya indah banget. Ya, disiksa. Kata-katanya di sini disiksa ya, bukan dihukum, disiksa. Jadi kalau disiksa menggunakan kata-kata, misalkan saya nih ada santri yang membangkang, terus saya bilang sama Jaya, Jaya kasih dia hukuman, kasih dia hukuman eh, lari keliling pondok 10 kali misalkan. Atau misalkan perintah saya ke Jaya adalah bukan kasih dia hukuman, Jaya kasih siksa dia, kasih siksa dia dengan lari kemudian keliling pondok. Maka itu hukuman sama siksa itu levelnya lebih dahsyat, lebih sadis yang mana? Hukuman, sekedar ngasih hukuman, atau dengan ngasih siksaan? Ngasih siksaan. Maka di sini Allah sampaikan kemudian redaksinya, ini bukan sekedar dihukum sama Allah, tapi memang dijatuhkan hukuman yang betul-betul menyiksa. Ya kan, kami siksa mereka kata Allah dengan hukuman yang betul-betul menyiksa. Hukuman apa itu? Kemelaratan yang luar biasa. Berarti hukuman yang pertama adalah ekonomi, ya kan? Ke harta, uang gitu, keuangan gitu, harta. Itu siksaan yang pertama. Adapun siksaan yang kedua adalah ya jiwa dan raganya sengsara. Fisiknya sengsara, sakit-sakitan mungkin, ya kan? Tak kunjung sembuh, apa dan seterusnya, tak kunjung fit, ada aja penyakitnya misalkan. Atau sengsara jiwanya, tak pernah tenang, ya kan, was-was mulu bawaannya, jauh dari ketenangan, jauh dari kebahagiaan. Makanya doa makan kita kan, jadikanlah kemudian ini masih hadirnya ketenangan dan kebahagiaan gitu. Kenapa? Karena penting, kalau jiwanya udah nggak tenang, jiwanya udah nggak bahagia, nah udah susah tuh, mau ngapa-ngapain itu susah tuh. Maka teman-teman semua, ayah bunda sama kakak semua, kalau yang dua ini hari ini kena ke kita, maka ini adalah siksaan karena udah jelas-jelas kita sedang sedang membangkang. Kalau misalkan, misalnya yang dua ini kita cek aja, ada nggak yang dua ini ada di kehidupan kita? Maka udah pasti itu karena kita ngapain? Mem membangkang. Makanya saya bilang, ya kita di Masjid Muslim Bilioner, kepala divisi ke Baitul Quran selalu saya sampaikan, kalau mengevaluasi jangan langsung ke evaluasi teknis. Yang dievaluasi itu apa? Ketaatannya dulu, betul ya? Ketaatannya dulu. Nggak nyampe-nyampe target, nggak sukses-sukses. Nggak usah kemudian teknik jualannya dulu yang dievaluasi. Nggak usah kemudian teknik kerjanya dulu yang dievaluasi. Kenapa? Ketaatannya dulu. Kenapa? Karena kalau nggak nyampe itu, kalau merasa melarat kita, ya kan? Nah, atau misalkan nggak tenang jiwa kita, jauh menghafal misalkan, nggak ada motivasi, malas mulu bawaannya, gitu kan? Nah, malas mulu bawaannya untuk ziyadah, malas mulu bawaannya untuk setoran, tidak kemudian bersemangat untuk murojaah dan seterusnya, berarti nggak tenang jiwanya, gitu kan? Sengsara itu jiwanya, atau fisiknya ngantuan mulu bawaannya, lemes mulu bawaannya, ya kan? Fisiknya kemudian nggak macam nggak punya ruh begitu. Jangan kemudian buru-buru langsung mengevaluasi teknis teknis kerjaannya. Apa yang dievaluasi dulu? Keta Ketaatannya. Kenapa? Karena yang dua itu kena kepada kita, udah pasti karena kita ada bangkang sama Allah. Itu udah pasti, ya kan? Itu udah pasti. Nah, itulah kenapa evaluasi itu harus yang utama itu adalah ketaatannya dulu. Nah, kalau ada apa-apa itu yang dievaluasi apanya dulu? Salatnya dulu. Cek salatnya. Beres salatnya, cek hubungannya dengan Al-Quran. Terlihat kemudian dari odotnya. Beres hubungannya dengan Al-Quran, cek hubungannya dengan kedua orang tuanya. Kan begitu.
Nah, beres itu kemudian coba cek mutabayomiannya, riadohnya, al-mulknya, istighfarnya, tahajudnya, gitu kan. Udah beres itu semua, barulah kita beranjak ke teknis gitu, ya kan? Barulah kita beranjak ke teknis gitu. Kita pastikan dulu tidak nyampenya target kita, tidak dildannya kerjaan kita, tidak lancarnya bisnis kita, tidak kemudian harmoninya keluarga kita, tidak ada ketenangan di rumah kita, sama suami kemudian berantem mulu, sama istri nggak pernah akur, anak nggak pernah mau dengerin, rumah bagaikan neraka panas dan auzubillah suasananya gitu, hawanya, maka yang dicek itu apa dulu? Itu dulu, ketaatannya dulu. Kenapa? Biar kita kemudian bisa ngecek ini kondisi begini ini ujian atau azab, iya kan? Ini tuh ujian apa hukuman nih, ya kan? Kadang-kadang kita tuh terlalu pede, langsung kita kemudian bilang definisikan kalau ini itu ujian. Oh Allah lagi nguji kita, sabarlah kita. Insya Allah ini untuk naik kelas. Tunggu dulu bos, definisikan dulu, cek dulu, benar nggak itu ujian? Jangan-jangan itu bukan ujian, tapi hukuman, gitu. Kalaulah kemudian tadi sholatnya oke, Al-Quran oke, dengan orang tua oke, mutabayyominya oke, udah oke itu semua, ya kan, aman itu, barulah kemudian boleh kita mendefinisikan, oh Allah lagi uji kita nih, ya kan, Allah lagi uji kita nih. Maka kalau memang betul ini ujian, respon yang datang, semangat yang datang apa tuh? Semangat yang datang, semangatnya adalah semangat bersabar, ya kan, semangat bersabar, gitu. Bukan semangat pasrah, gitu kan. Sabar sama pasrah beda, ya nggak. Sabar itu berarti tetap kemudian dia melakukan effort terbaiknya dengan penuh baik baik sangka sama Allah, gitu. Ya, kalau pasrah itu dekat dengan putus asa dia. Kalau itu ujian. Kalau ternyata dicek, wah sholatnya belentang-belentong, atau misalkan sholatnya aman, tengok hubungan dengan Al-Quran, belentang-belentong, atau Al-Quran, sholat dan Al-Quran aman, tapi nama orang tua, wah PR, ya udah, bisa jadi ini adalah hukuman. Kalau ini hukuman, kalau ini azab, maka bukan sabar, ya kan? Bukan sabar, tapi apa? Toh, tobat berarti, ya kan? Taubat penting kemudian kita untuk mendawamkan sholat sholat taubat, misalkan seperti itu. Nah, jadi ketua divisi ini, kalau memang di divisi antum bulan ini misalkan kerjanya banyak yang nggak deal dan jangan langsung adalah sabar Allah lagi uji kita. Tunggu dulu, jangan kepedean dulu kalau itu ujian, ya kan? Cek dulu. Ketika kemudian dicek, wah ini ternyata hukuman nih banyak betul kita yang bangkang bulan ini. Nah, maka divisi antum penting kemudian untuk menambah riadohnya sendiri di divisi antum. Apa tuh riadohnya? Salat taubat. Sholat taubat 2 rakaat sebelum tidur misalnya seperti itu, ya kan? Kenapa? Karena di situ rumusnya. Quran surat Al-An'am tadi ayat 42 itulah rumusnya. Itulah dasarnya. Itulah landasannya. Inilah kemudian kalau ada tamu yang datang ke pondok, studi banding segala macam, ada yang nanya, kadang-kadang cerita mereka gimana di sini pola apa namanya? Pola pembinaan SDM-nya dan seterusnya. Ya, saya sampaikan seperti itu bahwa dasar evaluasi kita adalah berdasarkan ketaatannya dulu baru teknis kerja gitu. Bahkan saya bilang gitu kadang-kadang kalau memang misal misal nih contoh aja ya Faisal misalkan tim digital marketing nih, ya kan nggak nyampe-nyampe target iklan penerimaan santri baru gitu ya misalkan ya. Eh, kok contohnya pas banget sih Bang kata Faisal. Enggak, gua nggak pas ngepasin kalau kebetulan pas ya itu qadarullah gitu. Misal nih PMB, iklan PMB kok nggak winning-winning nih ya kan, nggak nyampe-nyampe nih target nih gitu ya. Nah, biasa aja senyumnya Tih, ya kan Fatih langsung senyumnya begitu. Bisa aja nih contohnya gitu ya. Nah, maka jangan kemudian buru-buru kepedean. Faisal bilang ke timnya, ke Fatih, ke Aldi, ya kan, wah kita ini lagi diuji nih sama Allah nih. Kita ini mau naik kelas nih. Ya, sabar ya, sabar, sabar. Tunggu dulu, brother. Itu beneran ujian atau jangan-jangan
Ya, jangan hukuman. Maka Faisal di briefing pagi sorenya yang dicek tuh apa? Ketaatannya. Kalau seandainya sholatnya, oke sholat aman. Oh Qurannya bermasalah Qurannya, nggak usah kemudian ngebahas dashboard Facebook, ya kan? Nggak usah kemudian ngebahas ngevaluasi konten ads-nya, nggak usah kemudian mengutak-ngatik interestnya, nggak ngaruh, ya kan? Nggak ngaruh, nggak usah sampai ke situ, kejauh, kejauhan gitu. Dalam ilmu usul fiqh tuh ada istilahnya, kalau pokoknya sudah bermasalah, nggak perlu dibahas turunannya. Itu ada itu, hukum usul fikih namanya. Kalau apa? Kalau pokoknya sudah bermasalah, nggak perlu dibahas turunannya. Nah itu loh maksudnya. Kalau udah pokok ketaatannya bermasalah, nggak usah capek-capek ngebahas dashboard Facebook. Dibuka, dibedah ya kan, sampai-sampai saking seriusnya bedah dashboard Facebook langsung lupa odot, langsung lupa kemudian istighfar 1000 kali ya kan, langsung kemudian bablas tahajud, lupa al-mulk. Kenapa? Karena ketiduran depan laptop. Ya, kejauhan gitu. Berarti itu bukan ujian, itu adalah hukuman. Kalau ternyata ini contoh, bukan berarti digital marketing kayak gitu ya, enggak, ini contoh aja. Ini contoh, bukan berarti Faisal sama kawan-kawan tuh lagi begitu gitu. Kalaupun pas lagi begitu, ya berarti kan pas banget ya Qadarullah contohnya kan gitu. Kalau Nah, ketika kemudian Faisal cek itu, ternyata betul lah bermasalah di ketaatan, ya udah, berarti divisi digital marketing urgent kemudian untuk menambah mutabah yaumiyah mereka, bukan dengan bersabar, tapi dengan bertobat. Perbanyak sholat taubat gitu. Perbanyak sholat taubat. Ya kan? Itulah kenapa kemudian saya bilang, kalau stuck itu, ambil wudhu. Lari ke masjid kan saya bilang kan. Lari ke masjid, ambil wudhu, sholat taubat, kalau perlu menangis, menangis di hadapan Allah, ya kan? Ya Allah, kok gini amat ya Allah, amanah yang dikasih sama aku baru ini, tapi itu tidak selesai-selesai. Kok mentok mulu ya Allah, kayak rasanya suntuk otak nih, kok stuck nih, tidak keluar ide nih, gitu loh. Termasuk misalkan kalau kita ditegur mulu, salah mulu gitu. Wajar lah kemudian kita, dan sudah sepatutnya lah kemudian kita untuk segera banyak-banyak wudhu, ambil wudhu, sholat taubat di masjid. Ya Allah, kok bebal betul lah otak nih. Baru juga kemarin saya diingetin hal yang sama, hari ini saya masih ngulang hal yang sama. Ya Allah, kok gini amat, ya Allah. Apa salah saya, ya Allah? Nah, gitu loh. Kalau perlu meratap, ambil sudut masjid itu, meratap di situ. Malu ditengok orangnya, ngapain malu? Ya kan? Nah, jadi beginilah kemudian Allah kasih clue sama kita. Bagaimana harusnya kita mengevaluasi diri kita. Ya. Nah, di ujung ayat, maka yang dibutuhkan itu kenapa? Makanya saya bilang tadi, kenapa malu? Kenapa harus malu kalau kemudian ketahuan, kedapatan atau kelihatan sama orang kita menangis meratap sampai kemudian terisak-isak di sujud kita di sholat tahajud atau kemudian di sholat taubat di masjid di sholat duha kita, ya kan? Kenapa? Kenapa harus malu? Why? Ya, apa yang salah memang dengan itu gitu? Kenapa? Karena justru itulah tujuannya Allah ketika menurunkan kesengsaraan dan kemelaratan. Coba cek ujung ayatnya. Apa kata Allah di situ? Agar apa? Ya kan? La'allahum apa? Agar mereka tunduk merendahkan diri kepada Allah tuh. Jadi tujuan Allah tuh menjatuhkan hukuman itu, kesengsaraan itu, kemelaratan itu, tujuan utamanya Allah itu untuk membuat kita yang lagi dihukum nih apa? Merendahkan merendahkan diri gitu loh kira-kira. Jadi kalau udah merendahkan diri bukan rendah hati ya, rendah diri, menghinakan diri gitu loh. Kalau emang kita sudah dengan sadar merendahkan diri di hadapan Allah, menghinakan diri di hadapan Allah, maka tidak akan ada lagi tuh gengsi. Nggak akan ada lagi tuh kemudian kepikiran nanti takut dibilang orang sok soleh. Nggak akan ada lagi kemudian itu dalam hatinya malu dilihat orang tengok kiri kanan, malu dilihat orang kalau nangis. Nggak ada lagi di pikirannya itu. Kenapa? Karena memang dia udah tunduk dalam kondisi kemudian
serendah-rendahnya di hadapan Allah, menghinakan sehina-hinanya dirinya di hadapan Allah. Makanya, makanya banyak kemudian orang kalau ditimpakan sakit, ditimpakan kemelaratan, kalau belum balik kepada Allah, kalau belum kemudian, kalau bahasa saya itu angkat bendera putih, nyerah gitu kan, nah, nyerah, nyerah ya Allah gitu, ya, merendahkan dirinya di hadapan Allah, maka belum akan selesai kemelaratan dan kesengsaraannya itu pasti. Kenapa? Karena tujuannya la'allahum kok. La'allahum yatadarra'un. Agar mereka kemudian tunduk kepada Allah dengan kondisi merendahkan diri, menghinakan dirinya. Nah, makanya saya bilang selalu ke tamu, apa apa dasar, apa motivasi atau dari mana Ustaz Beben tuh Ustaz ininya belajarnya begitu. Kok begitu cara mengevaluasi SDM dan seterusnya. Saya bilang di surat Al-An'am ayat 42 gitu. Kalau ada sesuatu yang tidak berjalan dengan kehendak kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, ada kemudian merasa tersiksa kita dengan omset yang nggak naik-naik, dengan kerjaan yang nggak beres-beres, dengan keluarga yang nggak harmonis-harmonis, dengan suasana hati kemudian yang nggak tenang-tenang, yang nggak bahagia-bahagia, susah banget kemudian bersyukur, diajak kepada kebaikan kemudian bawaannya malas, dipaksa untuk berbuat baik bawaannya kemudian setengah-setengah hati, maka cek, ya kan, asbabnya sudah pasti itu karena kita masih banyak bangkang sama Allah, banyak kemudian melawan Allah, makanya itu kejadian. Nah gitulah kira-kira. Nah, apa obatnya? Maka obatnya adalah tunduk di hadapan Allah dalam kondisi merendahkan dan menghinakan diri. Nah gitulah kira-kira. Nah, maka satu ayat yang kita bahas hari ini, ayat di surat Al-An'am ayat 42 ini, mudah-mudahan menjadi landasan dan kemudian menjadi apa ya, pondasi keyakinan kepada kita bahwasanya taat itu jauh kemudian lebih utama daripada cerdas. Ketaatan itu jauh lebih penting daripada kecerdasan. Jangan dibalik. Jangan andalkan kecerdasan kita. Jangan andalkan kemudian kekuasaan kita. Jangan andalkan ketenaran kita. Jangan andalkan kemudian networking, jejaring, relasi kita. Nggak. Kenapa? Karena itu nggak ada apa-apanya. Yang utama itu adalah ketaatan. Karena ketaatan itulah satu-satunya cara untuk menghindarkan kita dari siksaan. Apa tuh siksaannya tadi? Kemelaratan dan kesengsaraan. Dan ketaatan itu yang paripurna, ketaatan yang paling paripurna ketika kita taat kepada Allah dalam kondisi apa? Tunduk, merendahkan diri, menghinakan diri, meniadakan kecerdasan kita ketika berhadapan dengan Allah, meniadakan kekuasaan kita ketika berhadapan dengan Allah, meniadakan ketenaran kita ketika berhadapan dengan Allah, meniadakan kekayaan kita, bisa kita nggak ada. Itulah esensi kemudian dari apa? We are nothing, Allah is everything. Itu esensinya. Ya, itulah esensi daripada kemudian we are nothing, Allah is everything. Gitu. Nah, jadi kalaupun kita sukses, itu bukan karena kita hebat, tapi karena Allah berkenan. Dan ketika kita tidak sukses, itu bukan karena Allah kemudian jahat. Itu karena kita sedang bangkang kepada Allah. Udah gitu aja. Jadi tidak pernah salahnya Allah. Selalu kemudian salahnya kita. Nah itulah esensinya we are nothing, Allah is everything. Itu teman-teman semua, ayah bunda bang kakak yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi landasan untuk kita terus kemudian mengawal ketaatan-ketaatan kita, mutabah-mutabah yaumian kita, ya kan? Kita bisa mengamalkannya sesuai dengan corporate culture kita dengan penuh apa? Dengan penuh keceriaan. Kenapa? Kita tahu esensinya. Kita tahu alasannya kenapa kita kemudian apa namanya? Kenapa kemudian kita melakukan itu, gitu ya. Ini di chat ada yang bertanya, Ibu Ida ya. Afwana ya Beben, mau tanya, kalau bacaan selawat baiknya berapa kali per harinya ya? Kalau kita dalam kondisi belajar,
kalau mau diangkakan gitu kan, kalau kemudian mau kita angkakan begitu ya, kondisi belajar untuk mendawamkan, belajar untuk kemudian istiqomah berselawat, sebenarnya tidak ada patokannya. Nah, nggak ada patokannya. Silakan aja ya, diawali dari berapa. Awali kalau saran saya kalau mau pakai angka karena dalam rangka belajar untuk membangun sebuah kebiasaan, awali dari angka-angka yang kemudian mudah untuk dicapai dahulu. Biar apa? Biar memotivasi kita untuk berbuat lebih lagi gitu. Jangan langsung misalkan 1.000 langsung di awal langsung kemudian memberatkan misalkan. Jadi kita tidak termotivasi kalau memang sedang belajar untuk mendawamkan sholawat. Ya mungkin dimulai dari berapa lah, tergantung kondisi kita masing-masing. Tapi kalau saya itu bukan dari angka biasanya untuk membangun kebiasaan tuh. Tapi kalau saya tuh dari apa? Dari kesempatan waktu. Jadi membiasakan diri, makanya ada zikir counter dulu. Ya kan, ada zikir counter kemana-mana tuh bawa zikir counter. Kemana-mana tuh bawa zikir counter. Nah, zikir counter. Ini kalau kalau yang ini rekomendasi saya tuh yang model begini nih, kelihatan nggak? Karena kalau model begini tuh dia ada sampai 5 channel dia. Ya kan? Jadi channel satu tuh untuk istighfar misalkan, channel 2 itu untuk selawat di hari yang sama gitu lah. Channel kita 3 tuh untuk apa misalkan ada. Kalau ini ada 5 channel. Nah, kalau saya itu memang nggak dari angka. Jadi kalau saya itu ndak saya cek angkanya justru. Wes aja pokoknya di sini kan. Nah, taruh di tangan kan. Taruh, ya udah. Jadi justru kalau yang saya latih itu gerak tangan gitu. Ya, ini yang didawamkan sehingga nanti one day suatu saat ininya kelupaan, zikir counternya kelupaan. Ada memori otot kan ibarat kata tuh otot-otot kita ini kan punya memori ya. Semua otot kita ini ada memorinya gitu. Ya kan? Nah, ketika kemudian saya pakai alat ini, ada memori jempol saya itu begini-begini gitu kan. Ya kan? Nah, terus kalau begini-begini, itu mulut saya kemudian sinkron gitu. Itu kan yang dilatih kan. Astagfirullah, 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 Allah, Allah. Gitu kan. Nah ketika itu terbiasa, ndak ada pun zikir counternya lagi ketinggalan, lagi nggak ada dan seterusnya. Ini tuh udah jadi kebiasaan gitu. Gerak-gerak deh gitu. Makanya kalau saya tuh justru saya bukan fokus ke angkanya kalau saya tapi ini mah pilihan ya. Kalau saya tuh lebih kemudian kebiasaannya. Jadi udah biasain diri kayak gini gitu loh. Tangan itu membiasain diri begini gitu. Di saat-saat kemudian tidak ada, kita lagi nggak ngobrol, lagi apa, ya udah biasain kayak gitu. Sehingga akhirnya lama-lama angkanya ya ratusan, bahkan mungkin bisa ribuan gitu. Karena kita punya kebiasaan di setiap kita ada lowong, langsung otomatis. Ada memori, ototnya punya memori. Ketika ototnya gerak begini, maka memori di otak itu menyampaikan kepada lisan, bibir untuk bergerak gitu kan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala gitu gitu lah kira-kira. Nah, tapi kalau tipikalnya kemudian pakai angka, ya mulailah dari angka yang jangan langsung gas berapa 1.000 misalkan. Ya kalau bisa sih boleh, tapi kamu kaidahnya ketika kita membangun sebuah kebiasaan, mulailah dari sesuatu yang bisa kita capai dengan mudah, gitu ya. Nah, sehingga menjadi motivasi kita untuk terus istiqomah. Nah, begitu kira-kira ya, Ibu Ida ya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan karena ini udah 6:30, langsung nanti ditutup sama Sibat saja. Kita skip dulu meme pada pagi hari ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ibu Nabang Kakak semua, Nanda Purnama Santri, saya titip pesan, kita jaga ketaatan kita, saling mengingatkan kita, ya kan, saling saling mendoakan kita, biar kita sama-sama diistiqomahkan, dan kemudian biar Allah kemudian tutup aib-aib kita, ya, ampunkan kita, jaga kehormatan kita, ya kan, Allah izinkan kemudian kita menjadi orang-orang yang istiqomah dalam jalannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang baik datang dari Allah, yang salah-salah itu udah pasti datang dari saya, hamba yang doif. Mohon ampun saya kepada Allah, mohon maaf kepada antum semuanya. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Saya balikkan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah ahsanal jasa untuk Ustadz Beben yang tadi sudah menyampaikan tausiahnya.
Sifat izin untuk membacakan resum kajian yang telah disampaikan oleh Ustadz Beben.